kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walau ibadah ini kita lakukan secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita yang dari Tuhan turun atas kita sehingga ibadah ini dapat kita ikuti dengan penuh hikmat. Kami atas nama Perhaladu HKBP Cipayung Cilangkap mengucapkan kepada kita semua Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, menyanyilah baginya. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk bermohon dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami.
Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan ayat 3. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di Amsal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Bukende nomor 724 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman secara khusus bagi jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, dimohon kepada kita semua agar tetap mendukung arahan pemerintah dan pimpinan HKBP untuk dapat menyesuaikan diri dengan program New Normal, yaitu kehidupan tatanan yang baru atau memulai hidup dalam kebiasaan yang baru. Yang ketiga, jika sedang berada di luar rumah, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib memakai masker, jaga jarak, jangan bersalaman, dan sering mencuci tangan. Yang keempat,
Usahakanlah untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan mandilah minimal 2 kali sehari. Yang kelima, walau Menteri Agama telah memperbolehkan beribadah di gedung gereja, namun masih harus mengikuti beberapa persyaratan secara administrasi, dan itu pun umat yang beribadah masih dalam jumlah yang terbatas. Dengan catatan lokasi gereja harus mendapatkan surat keterangan aman dari COVID-19 yang dikeluarkan oleh Ketua Gugus Kecamatan setempat. Yang keenam, sesuai dengan surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 103/D8 DKI/6/2020 pada tanggal 4 Juni 2020 tentang pelaksanaan ibadah minggu, bahwa gereja HKBP di DKI Jakarta untuk minggu tanggal 7 Juni, tanggal 14 Juni, tanggal 21 Juni, dan tanggal 28 Juni tahun 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu evaluasi PSBB transisi phase pertama, dan perkembangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. Yang ketujuh, gereja kita telah membuka pelayanan martupol atau perjanjian perkawinan dan pemberkatan perkawinan dengan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan jumlah jemaat yang hadir maksimal 30 orang. Yang kedelapan, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan administrasi dipersilakan untuk menghubungi pendeta resort melalui telepon setelah lebih dulu memberikan informasi kepada perhalado sektor masing-masing. Yang kesembilan, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2020 akan diadakan pertanyaan sektor secara online yang dapat diakses di YouTube HKBP Cipayung Cilangkap mulai pukul 15.00 WIB. Dimohon kepada jemaat untuk mengikuti pertanyaan tersebut di rumah kita masing-masing. Yang ke-10, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 akan diadakan ibadah pemahaman Alkitab pukul 20 WIB. Seksi pemuda dan seksi remaja secara online virtual via Google Meet. Dimohon kepada seluruh jemaat Naposo Bulung untuk dapat mengikuti ibadah tersebut dengan join melalui link yang akan dibagikan oleh pendeta resort sehari sebelumnya. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Jakarta, Minggu 14 Juni 2020. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simajuntap. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1 dan ayat 2.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita Minggu hari ini yang diberi nama Minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari Lukas pasal 12 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lukas pasal 12 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Bodoh kali kau,
karena anaknya tidak bisa menjawab dengan cepat. 3 kali 3 tambah 1 berapa? Anaknya menjawab, tetapi salah. Si ibu marah sambil menjewer telinga anaknya yang masih duduk kelas 3 SD tersebut. Okelah saudaraku, pasti kita semua setuju kalau kemudian anak itu dikatakan bodoh karena tidak pintar berhitung. Ada juga seorang ibu berkata kepada anaknya, bodoh kali kau. Masa kau tak kenal dengan tulangmu ini? Tahun lalu kita sudah singgah ke rumah tulang kita ini di Medan. Kita sudah makan di rumah tulang kita ini. Saudaraku, okelah, kita bisa terima kalau kemudian si ibu mengatakan anaknya bodoh karena anaknya itu pelupa. Kemudian saudaraku, beberapa waktu yang lalu istriku berkata kepadaku, bodoh kali kau Pak. Aku terkejut. Istriku borusi tanggang itu bilang aku bodoh. Karena aku membuat mie instan rebus, padahal mie instan tersebut adalah mie instan goreng. Bagaimana mungkin akan ada rasanya mie instan goreng kau buat jadi mie instan rebus? Okelah, aku pun menerima ungkapan itu, dikatakan aku bodoh karena aku teledor. Tapi saudaraku, bagaimana pula dengan perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 20 yang ada pada nats kita saat ini? Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Padahal orang itu kaya. Tapi Yesus mengatakan dia adalah orang bodoh. Padahal saudaraku, siapa yang tidak bangga kalau kita menjadi orang kaya? Bahkan banyak orang tua pun berpesan kepada anaknya, anakku kau harus lebih hebat dari papa mama. Kau harus bisa lebih sejahtera dari papa mama. Kau jangan hanya pintar, kau juga harus bisa jadi orang kaya. Kekayaan itu bisa menjadi tujuan hidup orang. Tapi Yesus berkata dalam perumpamaan dalam nats ini, hei engkau orang bodoh. Ada apa ya dengan orang kaya itu? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang kaya itu disebut Yesus menjadi orang bodoh karena ia hidupnya hanya fokus kepada harta. Ia telah menempatkan harta kekayaannya sebagai yang utama dalam hidupnya. Hartanya itu kemudian menggeser posisi Allah dan melupakan Allah dan membuat harta itu segala-galanya. Ingat dengan ucapan Yesus yang mengatakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Kalau harta kita ini adalah materi, adalah dunia ini, adalah uang itu, maka kesitulah terus hati kita.
Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa apapun yang kau miliki, sehebat apapun kepintaranmu, setinggi apapun jabatanmu, hendaklah harta kita itu adalah surga. Kesanalah pusat kehidupan kita, saudaraku. Secara materi, orang yang ada dalam perumpamaan ini kaya benar. Bayangkan saudaraku, jelas tadi dikatakan dalam perumpamaan ini dia punya tanah dan kemudian hasilnya melimpah. Dia punya banyak tanah dan tanahnya itu sangat produktif. Saking kayanya, dia tidak punya tempat menyimpan kekayaannya karena lumbungnya sudah penuh. Dan akhirnya si kaya pun berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Sekarang aku merombak lumbung-lumbung itu sebagai tempat harta kekayaan. Sekarang makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti Yesus itu tidak setuju dengan kekayaan. Bukan berarti Yesus itu benci kepada orang yang kaya. Sama seperti Lembaga Alkitab Indonesia yang memberikan judul perikop kita hari ini, orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut menjadi bodoh? Karena kekayaannya itu, karena hartanya itu tidak dipakainya untuk memuliakan Tuhan yang adalah sumber daripada kekayaannya itu. Pekerjaannya hanya menimbun harta. Pekerjaannya hanya menabung harta. Pekerjaannya hanya bersenang-senang. Itu pada ayat 17 sampai dengan ayat 19. Bukan berarti Yesus tidak suka kalau kita bersenang-senang. Bukan berarti Yesus tidak suka kalau kita menabung. Bukan berarti Yesus tidak suka kalau kita kemudian menimbun harta. Tapi Yesus tidak setuju kalau kemudian fokus kita hanya kepada harta dan harta itu tidak kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Topik minggu hari ini berkata, jauhilah ketamakan. Orang yang tamak adalah hanya memikirkan diri sendiri. Orang yang tamak adalah mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Orang yang tamak itu cenderung menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Tidak mau peduli dengan orang lain. Akibatnya saudaraku, Nats ini berkata bahwa orang kaya yang tamak dan kikir itu adalah orang bodoh dan akhir hidupnya jatuh kepada kesia-siaan, saudaraku. Kalau di awal khotbahku tadi ada orang bodoh karena tidak bisa berhitung, ada orang bodoh karena pelupa, ada orang bodoh karena teledor. Itu tidak ada hubungannya dengan surga. Artinya kebodohannya itu tidak akan menghambat langkah
kaki kita, langkah hidup kita menuju surga. Tetapi bodoh yang keempat dalam nats ini sudah pasti itu akan menghentikan langkah seseorang untuk menuju surga. Karena bodoh yang keempat adalah orang yang berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti kita setidak-tidaknya pernahlah mendengar yang namanya Steve Jobs, CEO daripada Apple. Dia adalah termasuk orang yang kaya di dunia ini. Bahkan pada tahun 2011, berarti sudah 9 tahun yang lalu, dia sudah memiliki kekayaan 8,3 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan dia sudah memiliki harta ribuan triliun, saudaraku. Atau katakan aja lah dia sudah memiliki kekayaan di atas 100 triliun. Tapi pada saat dia diwawancarai, dia berkata, aku tidak ingin kekayaanku itu menyetir hidupku. Walau dia setuju, banyak orang ingin kaya. Bahkan ia setuju kalau semua orang di dunia ini ingin kaya. Tapi Steve Jobs berkata, ada banyak orang sejak ia kaya atau setelah ia meraih kekayaan, yang dilakukan adalah membeli rumah, membeli tanah. Kerjanya hanya menimbun harta. Yang anehnya, menurut Steve Jobs, ada orang setelah kaya yang dipikirkan hanya untuk memperindah tubuhnya. Operasi plastik. Kulit wajahnya yang warna hitam atau kuning langsat dirubah supaya menjadi putih. Hidungnya yang pesek dirubah supaya mancung. Hidungnya yang mancung itu karena terlalu mancung dirubah supaya agak tidak mancung. Dulunya perilakunya baik, sekarang aneh. Sesudah kaya, kemudian kawin lagi. Steve Jobs justru dia berjanji ketika dia sudah menjadi orang yang kaya raya, justru ia berjanji dengan mengatakan, aku tidak akan menjadikan diriku, aku tidak akan menjadikan kekayaanku menghancurkan hidupku. Atau dengan kata lain, aku tidak mau menjadikan diriku dihancurkan oleh kekayaanku. Nats hari ini, saudaraku, dengan tegas Yesus secara tidak langsung mengatakan, awas, hati-hati kau, hati-hati kita. Jangan sampai harta kekayaan itu membutakan mata iman kita. Jangan sampai harta kekayaan itu membuat yang bersaudara itu berkelahi.
Jangan sampai harta kekayaan itu kemudian membuat kita tidak akur, yang bersaudara, bermusuhan, bahkan ada yang sampai saling membunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Yesus tidak ingin kalau ada orang kaya hanya menggunakan kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Lewat perumpamaan ini Yesus tentu ingin mengingatkan, pakailah juga kekayaanmu itu untuk memuliakan Tuhan dengan memperhatikan sesamamu yang membutuhkan. Dalam situasi wabah virus corona atau pandemi COVID-19 pada saat ini, semakin banyak orang yang miskin, saudaraku. Banyak orang yang terpapar bukan karena terinfeksi virus corona tubuhnya, tapi terpapar karena dampak COVID-19 di PHK. Tidak bisa mencari uang karena pekerjaannya adalah supir ojek online, supir taksi online. Karena pekerjaannya adalah supir angkot, yang semua serba dibatasi, saudaraku. Ada banyak orang terpuruk dalam situasi seperti ini, saudaraku. Ada banyak orang berharap kiranya orang-orang kaya itu mau berbelas kasih dengan memberikan sebagian daripada harta kekayaannya itu untuk membantu orang yang terpuruk. Kita lihat di televisi, ada banyak orang kaya kemudian berdiri di pinggir jalan membagi-bagikan sembako, bahkan mengambil uang dari dompetnya dengan nilai nominal 100.000 dengan beberapa lembar yang sudah dipersiapkan. Ada yang mengirim sembako ke panti-panti asuhan, ada yang mengirimnya ke penjara-penjara. Tapi saudaraku, aku sangat yakin juga ada orang yang mampu dan memiliki harta, tapi dia tidak berbuat apapun. Nah, orang-orang seperti itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus pada perikop ini, hei engkau orang bodoh. Beberapa minggu lalu saya duduk-duduk di rumahku sambil berpikir, berangan-angan, seandainya aku punya uang cukup, aku akan membantulah jemaatku yang terpapar, terdampak COVID-19. Pada saat aku berangan-angan seperti itu, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada 3 orang anak datang ke rumahku setelah memarkirkan mobilnya di depan gereja HKBP Cipayung Cilangkap dan kemudian memberikan amplop, ini titipan dari papa dan mama. Lumayan juga saya buka. Kemudian saya ingat dengan janjiku, maka kemudian hampir setengah dari isi amplop itu ku belanjakan untuk memberi sembako. Aku telepon seorang jemaat HKBP Cipayung Cilangkap pada malam hari, tolong belikan sembako, dan aku langsung transfer pada malam itu juga. Dan pada malam itu juga ibu itu dan suaminya menghantarkan sembako itu ke rumah, dan beberapa hari kemudian sembako itu pun ku bagi-bagikan kepada jemaatku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup ini sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ini harus berarti bagi orang lain seperti Yesus itu, yang sudah mati hanya untuk kita, yang sudah bangkit hanya demi kita,
yang sudah naik ke surga juga demi kita dan mempersiapkan tempat di surga bagi kita, dan kemudian turun dengan rohnya yang kudus juga demi kita, menempatkan kita, menguatkan kita untuk melakukan yang terbaik. Saat ini saudaraku, minggu pertama setelah Trinitatis, kita diingatkan saudaraku, ayo mari hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya beberapa waktu lalu, Bapak Pendeta, apakah perlu orang masih bekerja juga sementara harta kekayaannya bisa untuk menghidupi anaknya, cucunya, bahkan cucu daripada anaknya? Kemudian saya berkata, Alkitab memesankan setiap orang itu mesti bekerja. Karena harta kekayaan kita itu tidak hanya untuk kita. Yesus juga berkata masih banyak orang miskin yang kemudian membutuhkan pertolongan bagi orang-orang yang terberkati secara materi. Kadang aneh juga kalau kemudian di pesta-pesta orang Batak, di gedung, di daerah kebun Nenas sana, di Gedung Mulia Raja misalnya, belum lagi waktunya makan, sudah makan. Pisang yang bukan jatahnya pun dimakan. Lagi berdoa, tiba-tiba dia sudah mendekat ke meja makan. Ini adalah orang-orang yang tamak saudaraku, yang dipikirkan hanya perutnya. Yesus berkata, hei engkau orang bodoh. Bodohnya itu saudaraku bukan karena tidak mengerti menghitung, bukan karena pelupa, bukan karena teledor, tapi kebodohannya itu mengatakan imanmu tidak seperti yang diinginkan oleh Yesus. Tempatmu itu akan binasa dan pasti kau akan masuk ke neraka. Saya pernah mengikuti pertanggiangan atau ibadah keluarga di satu sektor, tapi bukan di HKBP Kebayoran, di HKBP Cipayung Cilangkap. Saya waktu itu masih fungsional di kantor distrik. Setelah ibadah, kemudian tuan rumah menyajikan makanan. Ada lagi snack, udah pakai makan, ada lagi snack. 3 macam snack itu. Aku suka dengan ketiga macam itu. Tentu harus kutunjukkan bahwa aku ini tidak tamak. Entah tahu tak kapan kemudian snack itu bergeser dari mejaku, kulihat tinggal piring aja, tak satu pun ada snack itu. Kulihat sudah senyum-senyum ibu-ibu di rumah itu sambil menunjukkan bingkisan plastiknya. Dalam hatiku, tega ya, dari meja pendeta pun diambil juga. Itu saudaraku tanda-tanda ketamakan. Nats ini jelas dengan tegas mengatakan jangan hidup sebagai orang yang tamak. Jauhilah ketamakan. Mari peduli dengan orang lain saudaraku. Supaya dengan demikian kita akan menjadi sahabat Yesus yang luar biasa, dan kita akan terus dilimpahi berkat kalau kita mau dijadikan sebagai saluran berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang sekaligus mengingatkan kami agar kami Tuhan hidup mau peduli dengan orang lain. Jangan menjadi orang yang tamak. Tuhan yang di surga, kalau kami memiliki harta duniawi, kami yakin itu juga adalah dari Tuhan. Tapi lewat firman-Mu pada saat ini, Engkau berkehendak agar berkat harta duniawi itu juga kami pakai untuk memuliakan-Mu dengan mau berbelas kasih kepada orang yang membutuhkannya. Tuhan tidak berkehendak kalau kemudian harta duniawi itu justru mengendalikan hidup kami, menghancurkan semangat kami untuk bertuhan. Ya Allah yang di surga, biarlah kami
yang sedang mendengarkan firman-Mu tadi boleh sadar dan jujur mau berkata, apakah kami sudah memanfaatkan harta materi yang Tuhan berikan kepada kami? Kami pakai itu untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang terdampak karena COVID-19, yang kemudian kena PHK, susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan uang. Jika belum, baiklah Tuhan, kami seusai ibadah ini mulai beranjak dan kemudian merencanakan untuk berbelas kasih, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tuhan yang di surga, kalau kami Tuhan sudah melakukan itu, baiklah kami terus Tuhan mau berpikir, berniat untuk terus mau memakai harta kami, memuliakan nama-Mu dengan berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Sesungguhnya orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau menjadikan dirinya sebagai orang kaya, dalam arti mau peduli kepada orang lain. Itu berarti Tuhan, kalau kami mau berbagi kasih kepada orang lain, itulah sesungguhnya orang yang kaya. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu orang-orang yang terpapar karena terinfeksi virus corona, yang pada saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit dimanapun mereka. Engkau Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tolong Tuhan dokter, para perawat yang ada di garda depan, Engkau juga Tuhan kuatkan, sehatkan, agar mereka Tuhan boleh menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit karena COVID-19 itu. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, agar kami yang sehat ini tidak kemudian Tuhan berperilaku sembarangan, tidak mengikuti protokol kesehatan. Kami harus tetap disiplin sebisa mungkin. Baiklah, kami harus tetap tinggal di rumah supaya suasana benar-benar aman. Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Mampukan dia Tuhan untuk dapat memberikan, memutuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka membuat seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan agar tetap tenang. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan seluruh gereja agar tetap membuka pintu hati gereja lewat jemaat-jemaat untuk tetap mau peduli kepada banyak orang. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 dan ayat 2, sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara,
marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami para pendeta dan semua tim yang bertugas pada ibadah online hari Minggu ini, yaitu dari HKBP Cipayung Cilangkap, atas nama Perhalado HKBP Cipayung Cilangkap, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tolak